Halo, nama gue Gali. Nama gue Inta. Nama gue Rifan. Awal bikin Spooky-Pooky itu Pertengahan atau akhir Januari gitu deh, kalau nggak salah. 2021. Awal buat Spooky-Pooky tuh gue ngejebak si Inta sama Gali. Gue bilangnya reunian, padahal enggak sih. Emang gue mau ajak buat konten horor. Gak milih konten horor. Ya sebenarnya sih gue tidak mau milih konten itu ya. Gue kan orangnya penakut nih. Nah, gue tertantang untuk menantang diri gue sendiri supaya lebih berani lagi aja. Kita diundang buat reunian, taunya dia mau bikin konten horor. Itulah kurang lebihnya. Jadi memang nggak ada kepikiran untuk bikin konten horor. Dijebak sampai akhirnya tiba-tiba gue timbul excitement. Malah jadi gue yang excited sih. Sampai gue punya punya kebiasaan baru, yaitu ngeliatin Google tempat mana lagi nih yang kira-kira bisa Spooky-Pooky bikin konten. Tempat favorit itu waktu di gedung yang bekas penjara. Itu sih yang favorit buat gue itu. Karena sejarahnya menarik buat gue. Gedung bekas penjara dan banyak penyiksaan gitu dulunya. Gitu. Tempat favorit gue itu di gudang. Di salah satu gudang yang sebenarnya sih gue harusnya takut banget gitu. Tapi gue nggak tahu gimana ceritanya. Gue pengen balik lagi aja ke tempat itu. Even sampai sekarang gue tuh masih pengen balik ke gudang itu. Tempat favorit ya. Dua sih. Satu di gedung VOC. Itu kenapa gue di gedung VOC? Bukan gedung VOC, gedung tua gitu. Itu kayaknya di gedung VOC. Kenapa? Karena di situ kita ada sejarah yang bagus banget yang kita angkat, dan sepertinya cuman bukan cuman terkait tentang horornya, tapi ada sejarahnya banget. Itu agak memakan capek lah kasarnya. Yang kedua yang berkesan ada yang terbaru, yang rumah mungkin pesugihan kali apa. Dan itu kenapa gue bilang menarik, karena dari awal sampai akhir itu isinya ya gitulah, nggak enak banget. Dan mungkin teman-teman juga udah pernah lihat paling banyak penampakan di situ. Gue dari kecil memang penakut, dan penakut gue tuh udah di batas ketakutan orang maksimal lah gitu. Jadi kayak dari kecil itu gue udah dibiasain, gue mau masuk ke toilet aja gue harus dianterin. Sampai gue gede gue masih kayak gitu. Terus gue tidur nggak pernah sendirian, jadi harus ada yang nemenin. Jadi ya lo paham lah ya penakutnya gue itu kayak apa. Dulu gue penakut banget, karena punya pengalaman yang gak enak banget. Sampai akhirnya gue nggak peduli gitu ya, mereka gue gitu kasarnya gitu. Dan ketika ketemu untuk membuat bikin Spooky-Pooky ini, ya ternyata tambah membuat gue jadi kayak break the limits aja gitu. Jadi kayak oke, gue nggak takut, walaupun masih sering di dalam situ juga sering gue bilang kan gue merinding gitu segala macam, nggak bisa ditutupi lah, kurang lebih gitu. Gue penakut, cukup penakut lah. Kunti. Semuanya sih gue takut ya. Yang paling gue takutin itu sebetulnya kunz, palak lah. Takut banget asli. Jadi dua jenis itu yang paling gue takutin. Banyak sih yang gue takutin, cuma yang paling gue takuti itu si Poci alias pocong. Nggak pernah. Seumur hidup sih ya jangan sampai gue pernah ngeliat. Tapi kalau kayak selama syuting tuh ya merupakan pengalaman baru sih buat gue, karena gue bisa tiba-tiba
mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu yang gue nggak pernah ngerasain sebelumnya. Terus kayak mungkin ngelihat bayangan itu iya, tapi kalau untuk ngelihat bener-bener sosok itu gue belum pernah, jadi jangan sampai. Punya banget. Jadi dulu tuh gue lagi pulang malam banget habis main, terus waktu gue lewatin gerbang pas banget dia ada di sebelah kanan gue. Gue ngeliat cuma pakai mata ekor aja sih, sekilas gitu, cuma jelas sih, itu jelas. Nah di situ lah gue jadi kayak takut banget tuh sama si poci-poci itu. Jadi kayak trauma gitu loh. Jadi dulu percaya gak percaya, setan yang horor, hantu atau setan bahasa orang yang selalu kayak di mana-mana gitu, yang ada di mana-mana dan selalu kayak gangguin gue kalau gue ngapain aja segala macam tuh adalah kunti. Jadi karena dia tahu kali ya, mereka tahu bahwa gue tuh takut banget. Kedua, gue dari kecil kamar gue tuh ada kuntinya, dan kebayang gak tiap malam lu tidur ada yang liatin, dan itu cewek terus. Dan itu bertahun-tahun, dan itu membuat gue trauma. Itu makanya gue takut banget sama kunti. Itu di Menara Saidah. Gue pengen ke tempat-tempat yang bersejarah banget, yang punya ceritanya tuh ibaratnya kaya gitu, kayak dengan cerita-cerita di masa lalu. Gue pengen banget ke kayak keraton, pokoknya tempat-tempat kerajaan itu gue pengen, karena di situ pasti banyak cerita. Ada sih tempat-tempat yang pasti yang bernilai sejarah. Mulai kayak ya, setelah kalau keraton lebih kayak biar kita tahu sisi lain dari keraton itu seperti apa. Tapi kalau gue pribadi pengen kayak ke tempat-tempat pengasingan para pahlawan zaman dulu. Misalnya tempat pengasingannya pahlawan ya, kita tahu lah. Kalau tidak salah kayak Nyadin nih kalau nggak salah, yang dari asingan ke Sumedang kayak gitu-gitu. Tempat pengasingan atau penjara zaman dulu ya, memang pahlawan kita di situ. Atau tempat misalnya petilasan, atau tempat bukan petilasan kayak mereka kumpul atau di mana, kayak Pangeran Diponegoro di mana, itu kan bersejarah sih, dan itu pengen kita ungkap sejarahnya, dan itu pasti berkesan. Even Lawang Sewu aja gue pengen syuting di situ. Awalnya dari iseng-iseng, cuma karena jadi keseruan sendiri, akhirnya ngerasa kalau kita bisa ngehibur aja gitu, bisa ngehibur untuk penonton. Apalagi sekarang lagi musim pandemi gini kan, jadi banyak orang gabut, ya kita kasih tontonan lah, tambah-tambahan tontonan gitu sih. Gue pengen Puki-Puki itu tetap pada konsepnya, yaitu adalah mengedukasikan sejarah maupun hal-hal yang berbau mistis. Semua orang itu akhirnya bisa melihat karya kita dengan edukasinya, bukan cuma dengan horornya. Kedua ya, tujuan akhirnya adalah kita semua pengen Puki-Puki ini menjadi salah satu pilihan di antara waktu-waktu senggang kalian, yang misalnya capek di kantor, capek sama kerjaan, capek sama sekolah atau apapun, ya bisa nonton sedikit lah, lumayan buat baca sejarah dari sisi lain, dari sisinya Puki-Puki. Yang gue pribadi pengen sih kita pengen dikenal gitu, nggak perlu dikenal seluruh Indonesia atau seluruh dunia sih, enggak, cuman paling nggak pengen diapresiasi aja sih, bahwa ya walaupun kita gabut-gabut gini ya, kita bisa menghasilkan suatu karya yang mungkin nggak terlalu besar, tapi paling tidak ya gue pengen menunjukkan sama teman-teman, terus sama ya circle terdekat kita, bahwa ya kita yang kayak gini-gini juga bisa bikin suatu hal yang kreatif.